Halo semuanya, selamat malam, selamat datang di webinar persembahan komunitas Bukalapak. Kali ini, malam ini kita akan menghadirkan seorang pembicara spesial buat teman-teman pelapak semuanya yang hadir saat ini. Dan sebelumnya, sebelum kita mulai dan memperkenalkan siapa sih narasumber yang hari ini atau malam ini akan mengisi webinar kali ini, kita sapa dulu nih pelapak-pelapak atau om tante yang sudah hadir berkenan menyempatkan waktunya di webinar malam ini. Ada dari pelapak mana aja nih om tante yang hadir malam ini nih kira-kira? Kita sapa dulu. Biasanya sih rame dari seluruh Indonesia. Hadir dari Arwan nih, Arwan, kemudian ada Andri gitu ya, ada Anjar. Kalau boleh sapa dulu nih, dari mana nih? Dari Malang. Oke, dari Malang. Dari teman-teman pelapak lain, oke, Yogyakarta, Jakarta. Ada yang Sumatera mungkin atau luar pulau, Tangerang, Surabaya. Wah, banyak juga ya yang hadir kali ini malam. Ngawi Shop, Ngawi. Wah, ada yang dari Ngawi. Ada dari Aceh. Wah, jauh banget. Dari Kelapa Gading, dari Samarinda, Surabaya. Kotak Proklamator, Surabaya banyak juga nih. Papua, wah, berarti dari Aceh sampai Papua hadir ya di webinar malam ini. Dari Bekasi, halo Bekasi. Ada yang dari Mas Akbar dari mana nih? Asal nih. Saya dari Sumatera. Dari Sumatera, Ya, Minang bukan? bukan. Jadi Pekanbaru. Rahasia aja. Oh, rahasia. Oh ya, sama. Saya juga dari Sumatera sih. Jadi Ya. apa namanya, kita sama-sama dari perantau nih. Dari Tangerang, Jember, Jember, Tangerang. Wih, Bandung, Ponorogo. Ponorogo. Luar biasa. Oke, Lumajang. Bandung, Lumajang. Banyak juga ya, Rame ya. rame-rame nih. Para pelapak om tante sambil menunggu apa namanya, teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa memperkenalkan dulu ya Mas ya. Ya. Nama saya Hafiz, di Bukalapak sebagai exploration analyst. Ya khusus juga apa namanya, membuat sebuah fitur baru untuk mengembangkan bisnis Bukalapak. Dan di sebelah saya, dan mungkin sebagian dari kita sudah kenal gitu ya karena dari financial planner di Indonesia dan cukup ternama, siapa Mas? Oh, belum ya. Aidil Akbar. Oke. Ya, saya perencana keuangan sudah cukup bangkotan lah Oh, udah berapa tahun Mas? jadi perencana keuangan lebih dari 20 tahun. 20 tahun. Oke, financial advisor. Financial planner, financial advisor, karena kebetulan hari ini kita mau ngomongin tentang reksadana kan. Ya, reksadana. Saya investor reksadana udah lebih dari 20 tahun. 20 Investor loh. tahun. Oh, Investor investor. reksadana udah lebih dari 20 tahun. Saya jualan reksadana dulu dari tahun berapa ya, jualan reksadana? 2001 udah jualan 2001. reksadana. Wow, udah Terus enam dan belas saya tahun. juga pernah mengelola reksadana karena dulu saya manajer investasi tahun Oh, 2000, manajer investasi juga. ya 2003 sampai 2007 saya ngelola reksadana sendiri. Saya punya joinan sama beberapa teman punya perusahaan. Jadi Oke. nanti kalau mau tanya apapun tentang reksadana, insya Allah Ada bisa jawab. pakarnya ya. Ya, Oke. ya, Kalau ya. gitu kita sapa lagi nih pelapak-pelapak yang, karena kita khusus malam ini ya, kita Pekanbaru, akan Papua. membahas sebuah fitur baru yang jadi terobosan juga oleh Bukalapak. Kemarin di launching Mas tanggal 6 Januari di publik. Teman-teman nih dari pelapak-pelapak Om Tante, ada yang udah pernah buka atau pakai buka reksa belum nih? Biar kita tahu nih apakah teman-teman yang hadir sekarang ingin belajar atau mungkin ingin mencari tahu lebih dalam gitu kan, atau yang ingin memulai tapi belum tahu dari mana, kita bisa tahu. Ini masih kenalan dulu ya, ada reksa jenis. Reksadana Oh, udah mulai siapa? tanya nih. Oh, malahnya nanti dulu, Ya, ini sabar. kita harus belajar dulu. Kita harus belajar, kita kan edukasi bareng-bareng. Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Oke, sudah coba buka reksa, sudah juga gitu ya. Alhamdulillah udah banyak. Udah sampai sekarang sih udah apa namanya, lebih dari 15.000 investor Mas yang sudah bergabung di Bukareksa. Dan harapannya dengan webinar ini teman-teman bisa teredukasi apa namanya, dan bisa belajar lebih banyak tentang reksadana. Ya, ya, Oke, kita mulai pertama dengan presentasi dari Mas Aidil bagaimana ya. tentang investasi dan reksadana itu sendiri ya. Oke. Kita buka slide dulu ya. Oke. Oke. Oke, jadi Silakan Mas. topik malam ini kita bicara tentang cerdas berinvestasi di reksadana. Mungkin sebelum kita bicara tentang reksadana, apa itu reksadana, kita cari tahu dulu nih, kenapa kita harus berinvestasi ya. Mungkin boleh Ya, dibantu Mas, boleh. naikin lagi langsung masuk slide. Nah, investasi kan. Jadi kenapa kita harus berinvestasi? Banyak orang bicara tentang investasi. Salah satu alasan, boleh ke slide berikutnya. Iya. Salah satu alasan kenapa kita mesti investasi karena biaya hidup yang semakin lama semakin meningkat. Mungkin Om dan Tante mungkin di sini tahu ya, ngerti ya bahwa
kita ada yang dikenal dengan istilah inflasi gitu kan. Nah, seperti apa sih inflasi? Nah, kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini sedikit simulasi aja kalau kita sekarang hidup dengan 5 juta per bulan gitu ya. Ada yang cukup di kota-kota tingkat 2 misalnya, tapi kalau di kota besar mungkin agak-agak mepet kali ya, tapi tergantung juga kebutuhan kita. Kalau sekarang kita hidup dengan 5 juta per bulan dengan inflasi 12% per tahun, 25 tahun lagi berapa sih biaya hidup kita? Ternyata kita butuh 85 juta per bulan loh. Wow, Itu nanti sekali. ya, nanti 25 tahun lagi. Nah, terus lanjut. Oke, ini contoh nih lucu-lucuan aja. Ternyata Superman pun ada inflasinya ya. Kalau zaman dulu untuk baju Superman tuh harganya cuma $900, sekarang $29.000. Jadi Wow. nunjukin bahwa inflasi nggak hanya di Indonesia, tapi sebenarnya terjadi di seluruh dunia. Di mana ada ekonomi pasti ada inflasi. Lanjut lagi. Terus skip, lanjut. Ya, ini juga contoh ya. Agak sedikit iklan, mohon maaf, tapi nggak apa-apa lah. Kasih tahu aja bahwa zaman dulu kalau kita mau makan nasi ayam tuh harganya nggak nyampe Rp2.000 gitu ya, 1.700. Sekarang makanan yang sama sekitar 13.000, ini udah 2-3 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang harganya udah 25 ribuan ya. Jadi dalam waktu 3-4 tahun aja makin mahal. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin yang lebih Nasi cocok Padang. buat kita ya. Kalau tadi makanannya import, ini yang makanan lokal. Nasi Padang. Dari Padang kan? Iya. Nah, udah ketahuan ya. Habis ya. Tahun 95 kita makan nasi Padang, nasi ayam sama macam cuma 7.000. 2004 16.000. 2016 kalau di kota besar seperti Jakarta 26.000 itu udah lepas banget. Ya, ini contoh-contoh inflasi. Lanjut lagi, ini kita skip saja. Transportasi juga. Nah, ini belanja contohnya ya. Tahun 90-an kalau kita belanja di apa namanya supermarket gitu istilahnya ya. Itu satu keranjang itu harganya cuma 10.000 zaman dulu ya. Tahun 2000 waktu saya pulang Indonesia mungkin cuma 50.000, tapi sekarang untuk belanja satu keranjang habisin 200 sampai 300.000, bahkan bisa sampai setengah juta. Wow. Ya, nah itu biaya hidup juga. Lanjut. Oke. Ini kita skip aja agak cepat. Nah, kalau zaman dulu balik. Iya. Nah, zaman dulu kita kenal namanya polisi cepek ya. Sekarang udah nggak ada polisi cepek. Ya. Adanya polisi gopek, polisi seribuan Mahal gitu ya. Dikasih cepek nggak mau dia. Lanjut lagi. Ya, ini kita skip aja. Lanjut. Nah, ini juga sedikit yang mungkin berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari, dan banyak orang ingin punya sesuatu yang bagus buat anaknya, dana pendidikan. Ya, kalau sekarang kita punya anak masih usia baru lahir gitu ya, 1 tahun, sekarang biaya pendidikan itu sekitar 100 juta sampai 150 juta tergantung kampusnya, universitasnya, dengan inflasi atau kenaikan sekitar 15% per tahun. 18 tahun lagi kalau anak kita sekarang baru lahir nih, kan berarti dia kuliah 18 tahun lagi. Kita butuh hanya untuk biaya kuliah aja sekitar 1,8 miliar. Wow, Ya, 18 tahun lagi. dan itu cukup besar gitu ya. Angkanya udah MM-an ya. Kemudian tempat tinggal juga sama ya, kota-kota besar sekarang naiknya cukup tinggi seperti Jakarta tuh wah, luar biasa ya. Wow, harga properti. Harganya tinggi sekali. Jogja juga tadi ada yang dari Jogja kan. Jogja juga naiknya cukup tinggi. Kota-kota besar, Surabaya dan lain sebagainya. Karena kota besar makin lama makin mahal, sekarang kabupatennya juga ikutan mahal gitu ya. Jadi nggak mau kalah ya, tapi naiknya memang nanti bervariatif antara mungkin 8-10% sampai bisa kalau di Jakarta tuh bisa naik sekitar di atas 20-30% bahkan, tergantung daerahnya. Lanjut. Nah, jadi itu pertama, kenapa kita butuh berinvestasi, karena tadi biaya hidup makin lama makin meningkat. Kedua, kenapa kita butuh investasi, karena kita punya banyak keinginan, punya banyak tujuan. Ya, contohnya tadi mau nyekolahkan anak, mungkin mau pensiun, mau memperbesar usaha, misalnya lapak-lapaknya mau dibesarin lagi gitu ya. Mau menambah jenis usaha dan lain sebagainya. Mau beli rumah tadi ada kan ya, kemudian mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ibadah, ada yang mau umroh, ada yang mau haji gitu ya, ada yang mau ke Yerusalem, macam-macam. Jadi tiap orang punya tujuan dan keinginan. Nah, dan itu semua butuh uang, dan kita harus persiapan karena biayanya sekarang udah mahal, apalagi kita bicara 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi. Ya, lanjut. Nah, skip. Oke. Nah, kemudian ketiga, kenapa banyak orang harus berinvestasi, karena banyak orang yang ngerasa saya nggak punya uang, tapi semua pengen kaya, gitu kan? Ya, atau uangnya cuma sedikit, saya cuma punya uang ya 200.000 tiap bulan, 500.000 tiap bulan, bisa nggak sih saya investasi? Karena gini, orang tuh berpikir bahwa investasi itu hanya untuk orang kaya. Ya kan? Domainnya mindset itu adalah wah, hanya orang yang punya duit miliaran, punya uang banyak banget, dia yang bisa investasi. Pada dasarnya sebenarnya zaman dahulu, kalau kita bicara 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu mungkin benar ya, atau 30 tahun lalu mungkin benar. Tapi sekarang enggak gitu. Ternyata investasi itu bisa dinikmati oleh kita semua, bahkan dengan nominal yang sangat kecil sekalipun gitu ya. Kita udah bisa mulai berinvestasi. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya adalah apakah Om dan Tante di sini udah siap nih untuk berinvestasi ya? Nah,
pertanyaan berikutnya juga adalah bagaimana caranya dan kemana kita mesti berinvestasi. Banyak orang kan biasanya hanya nabung, Ya, naruh nabung uang di di bank bank, gitu gitu. ya. Ini kita Setor bicara gitu ya. setor. Ini kita bicara mindsetnya, ya, pola berpikir bahwa zaman dahulu kala orang menaruh uang di bank. Ya. Tapi kalau dulu ya kita taruh uang di bank misalnya tabungan bunganya 5%, 10% gitu ya. Deposito, saya ingat banget tahun 2000 saya pulang ke Indonesia, saya dulu sempat di luar negeri. Tahun 2000 itu deposito masih dapat 12%, 15% tinggi gitu juga ya. ya. Jadi kalau zaman dahulu kala kita punya uang 100 juta, taruh di deposito, Ya, itu lumayan. udah kayak miliuner Ya. gitu ya. Orang tua saya zaman dulu kalau udah punya 100 juta atau deposito itu udah bisa hidup tiap bulan gitu ya. Tapi sekarang dengan yang terjadi adalah dalam waktu 10 tahun 20 tahun terakhir ini kan suku bunga turun terus. Turun terus. Karena suku bunga turun terus, kalau kita taruh uang di deposito cuma berbunga berapa? 5% 5, per ya. tahun ya. Ya. 5% per tahun. Jadi bayangkan kalau Om Tante sini punya 100 juta taruh deposito cuma dapat 5 juta setahun. Bayangin ya. 5 juta setahun sementara kita untuk hidup butuh uang 5 juta sebulan gitu kan. Nah, jadi itulah sebabnya kenapa kemudian kita harus berinvestasi. Nah, permasalahannya kan tidak semua orang ngerti investasi. Kita Ya, masuk ke benar. berikutnya. Nah, kalau kita bicara investasi, produknya banyak. Kita bisa investasi ke bisnis, itu investasi Bisnis, salah ya. satunya ya. Properti itu juga investasi gitu ya. Tapi itu kan investasi secara langsung. Ya, kita pegang barangnya, kita tahu, kita kelola. Ya. Nah, ada juga investasi yang tidak langsung. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan saham dan obligasi gitu ya. Oke. Permasalahannya tidak semua orang paham, Tahu ya. ngerti gimana caranya dan sebagainya. Dan orang takut karena memang resikonya tinggi. Tinggi, Ya. ya. Nah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, nah ini kalau bisa dilihat di slide, ini contoh indeks harga saham gabungan ya IHSG itu adalah saham-saham yang terdapat di Bursa Efek di Indonesia. Oke. Kita bisa lihat ya gimana naik turunnya saham-saham tersebut gitu ya dan kalau ya. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini untuk sebagai gambaran aja. Dari slide yang sebelumnya bahwa dia panjang kan. Ya. Kalau itu slide kalau di sebelumnya itu kita angkanya mulai di tahun 1988. Mhm. Kalau sampai 2007, which is 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang itu lalu. total investasi kita menghasilkan rata-rata 27% loh. Oh, tinggi Kalau juga ya. ya, betul. Kalau sampai 2008 ya, itu sekitar 28%. Kalau sampai 2009, 2005 itu 27%, 2006 itu 28%, 2007 itu 29,5%. Jadi Semakin lama makin lama trennya semakin naik ya. semakin naik. Meskipun kita hampir rata-ratanya mungkin nggak terlalu fantastis ya. Kita mungkin hampir rata-rata di 18 sampai 20%-an lah. Ya. Itu udah cukup. Udah cukup. Tapi dibandingin tabungan Tadi, kita yang apa, deposito tadi hanya tabungan 5%. cuma 2%, ya 1,5 Belum bahkan. biayanya gitu ya. Belum, deposito cuma 5%. Jadi investasi ini bisa menjanjikan. Pertanyaannya adalah berisiko nggak? Pasti berisiko. berisiko. Nah, kita lihat sekarang risikonya kayak apa. Ya, lihat. Tadi kan slide-nya sampai tahun 2007. Ya. Ternyata 2008 mungkin Om Tante ingat 2008 kita ada krisis ya. Namanya global krisis. Jatuh dia. Jatuhnya lebih dari 50%. Jadi kalau Om Tante punya 100 juta, waktu itu Wah. jadi tinggal 50 juta. 50 ya. Ya. Lagi nggak hoki. Kuat gak nih kan mentalnya ya. Nah, tapi jangan takut. Ini kan 2008. Ya. Balik kita slide berikutnya. 2009 juga udah balik tuh. Oh, rebound ya. Rebound juga udah balik hampir menyerupai di 2008 ya. Ya. Kemudian lanjut lagi 2010 bahkan melampaui ya, melampaui lebih yang tinggi lagi 2008 dari tadi. 2008. Lanjut lagi ya, kalau Om Tante lihat yang krisis 2008 itu yang lingkaran merah. Yang lingkaran merah ada di bawah tengah-tengah. Nah, itu dia ya. Itu lingkaran merah, itu krisis 2008. Sementara saat ini indeks harga saham gabungan di kisaran 5.400-an gitu ya. Jadi artinya apa? Dalam jangka panjang dia naik ya. Terus ya. Oke, lanjut. Nah, cuma permasalahannya kan adalah saya mau invest, saya nggak ngerti gitu kan, mau beli saham yang mana, Ya. Belinya kapan? belinya gitu ya. kapan, terus ada obligasi, ada apa. Itulah sebabnya kemudian pemerintah, institusi keuangan juga, orang-orang seperti kami, kita keluarkan dengan produk yang bisa membantu Om Tante semua, gimana caranya berinvestasi seperti orang kaya gayanya, tapi dengan nominal yang kecil, Oke. yaitu investasi di reksadana. Ya. Ya, lanjut. Nah, ini ya. Bingung cari investasi di reksadana. Jadi investasi reksadana itu adalah nggak apa-apa, slide berikutnya. Ya. Oke. Jadi reksadana itu adalah memudahkan ya, lanjut sedikit. Ya, sip. Nah, jadi reksadana itu sebenarnya tujuannya adalah memudahkan Om Tante untuk bisa berinvestasi seperti orang-orang kaya yang punya uang banyak, Oke. tapi dengan nominal yang kecil. Gitu. Makanya kenapa orang investasi reksadana salah satunya nomor satu itu keunggulannya minimum investasi yang rendah. Ya.
Zaman saya dulu pertama kali jualan reksadana tahun 2000. Lama banget ya, 17 tahun. Ketahuan umur ya, padahal saya masih 27, 28 gitu kan. Mirip-mirip ya. Nah, tahun 2000 pertama kali saya jual reksadana, itu kalau mau invest reksadana orang minimum bukanya 1 juta. Wow. Ada yang 5 juta, ada yang 15 juta gitu ya. Bahkan kalau lewat bank kita beli, itu zaman dahulu kala, itu ada yang minimum pembukanya 100 juta. Wow. Jadi pertama kali reksadana diperkenalkan tahun 95-96, kemudian kena krisis, belum laku waktu itu ya. Tahun 2000 baru mulai laku, waktu saya mulai jualan berkecimpung di bidang reksadana waktu itu. Jadi kita mencoba nih gimana ya caranya supaya reksadana yang beli sebenarnya bukan untuk orang-orang yang duitnya banyak, tapi untuk semua kalangan. Jadi kita mulailah menawarkan reksadana dengan minimum investasi yang rendah. Lebih rendah. Ada yang 100.000, ada yang 250.000, dan dari situlah mulai masyarakat luas bisa mulai berinvestasi di reksadana. Oke, lanjut ya. Jadi salah satu keunggulan investasi reksadana adalah minimum investasi yang rendah. Karena kalau om tante harus beli saham langsung, itu biasanya om tante mesti siapin uang mungkin sekitaran, kalau per satu sahamnya bisa 2 sampai 5 juta, dan minimum harus punya 10 saham kan. Jadi harus punya uang 20 juta sampai 50 juta bahkan sampai 100 juta untuk bisa invest di saham dengan minimum 10 saham. Itu kalau saham. Kalau belinya obligasi lebih mahal lagi. Obligasi itu pecahannya per 500 juta sama per 1 miliar. Jadi kalau mau punya 10 obligasi ya berarti harus siapin 5 miliar sampai 100 miliar, wow. ya kan? Siapa yang punya uang Nah, sebesar siapa itu yang sanggup kan punya uang sebesar itu kan? Makanya kenapa pakai reksadana? Supaya apa? Reksadana itu kan manajer investasi ini mengumpulkan dana dari masyarakat. Jadi Hafiz misalnya punya uang berapa? 1 juta. 1 juta misalnya. Saya punya uang 2 juta, 2 juta. misalnya. Om Tante ada yang punya 500.000, ada yang punya 300.000, ada yang punya mungkin 10 juta, ada yang punya 200.000. Kita kumpulkan rame-rame, dikelola, terus diinvest lah ke saham sama obligasi tadi. Masuklah produk ini namanya reksadana tadi. Oke, berikutnya. Nah, yang tadi, benar, ini. Ya, kenapa reksadana? Karena dikelola secara profesional. Jadi perusahaan yang mengelola reksadana ini namanya manajer investasi. Ya. Nah, manajer investasi ini izinnya susah banget. Saya pernah jadi manajer investasi 2002-2003 ya. Jadi kita punya izin perusahaan. Modal capital yang kita harus punya itu 25 miliar. Per satu reksadana harus ada 25 miliar lagi. Dan uang itu harus ada di sana selama kita menjalankan reksadana. Ya. Nah, terus kemudian perusahaan itu baru sisi perusahaan. Kemudian orangnya pun harus punya izin. Saya untuk mengelola dana punya license-nya lagi, namanya WMI, Wakil Manajer Investasi. Nah, kemudian nggak hanya saya punya beberapa anak buah yang mereka pun masing-masing harus punya izin dan license lagi. Iya, jadi ini benar-benar profesional. Jadi tingkat apa istilahnya, tingkat pengawasannya, tingkat keketatannya itu hampir sama seperti seseorang mendirikan sebuah bank. Ya, jadi benar-benar dikelola oleh profesional, nggak main-main gitu ya. Jadi bukan yang orang ngumpul-ngumpulin dana, kan suka banyak tuh sekarang investasi abal-abalan. Iya, investasi bodong. Iya, investasi bodong dalam macam. Ini enggak. Karena pengawas kita namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu benar-benar memastikan bahwa dana ini tidak main-main. Dan juga ya Om Tante, pada saat Om Tante nanti invest ke reksadana, uangnya itu tidak ditransfer ke manajer investasi. Jadi reksadana ini waktu ngelola dana, dia bersama dengan namanya bank kastedian. Bank kastedian. Ya, bank kastedian inilah yang nanti akan menampung uang om tante sekalian. Tujuannya supaya apa sih? Supaya si manajer investasinya nggak bisa kabur. Ya kan? Jadi yang megang ini bank uangnya. Jadi uangnya dititipin di bank. Manajer investasi nanti hanya mengelola aja supaya uangnya bisa berkembang dengan maksimal. Jadi benar-benar profesional. Ya. Mereka harus punya pengalaman, mereka harus ngerti tentang pasar. Kalau terjadi di Amerika seperti apa Donald Trump, kebijakan ekonomi seperti apa, pengaruh ke Indonesia seperti apa, mereka tahu. Terus mesti beli perusahaan apa, saham apa, di harga berapa. Nah, ini dikelola oleh profesional. Jadi kalau om tante harus bayar gaji profesional sendiri kan mahal ya. Iya, mahal banget. Bayar gaji saya kan mahal. Nah, ini bayarnya patungan lah. Patungan. Gitu di reksadana, ya. Berikutnya. Nah, kemudian diversifikasi. Tadi saya sudah cerita bahwa di awal kalau mau beli saham obligasi langsung bisa, tapi minimum harus 10. Kenapa 10? Karena ada teori namanya diversifikasi. Diversifikasi adalah jangan taruh uang kita di satu tempat. Karena kalau satu tempat ini sampai rugi, anjlok gitu ya, atau apa, kita hilang semua uang kita kan.
makanya minimum kita harus taruh di 10 tempat. Makanya kenapa tadi saya katakan harus punya 10 saham, 10 obligasi. Nah, dengan reksadana kalau Om Tante beli satu unit itu sudah mencerminkan 10 perusahaan. Perusahaan ya. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah meminimalkan Resiko itu. Gitu. Ya, lanjut. Oke, kita skip ya. Kemudian likuiditas. Nah, reksadana ini sangat liquid. Hampir mirip seperti tabungan. Oh, Ya. oke. Jadi kita bisa beli kapan saja, kita bisa masuk. Terus kita bisa jual kapan aja, kita bisa tarik Oh, kapan oke. aja. Jadi benar-benar mirip seperti tabungan, meskipun dia bukan tabungan ya. Ya. Hanya nanti yang membedakan adalah kita nggak bisa tarik cash, Ya. ya karena semuanya melalui transfer bank. Transfer Ya, bank dan itu kita harus transfer ke bank kasidian tadi, nanti balik ke rekening bank kita, ya kan? Ntar mungkin Rekening pribadi ya. rekening pribadi. Nanti mungkin ke depannya nanti geng Bukalapak bisa bikin apa namanya yang lebih canggih lagi. Nah, kita tunggu nih terobosannya kayak apa ya. Siap. Kita lanjut. Oke. Oke. Nah, ini kemudian yang juga ini penting, ini sengaja saya kasih slide Betul sekali. tampangnya Om saya, Om Gayus ya. Oke. Reksadana itu bukan objek pajak, Oh, tidak dikenakan pajak ya? tidak dikenakan pajak. Jadi kalau Bapak, Ibu, Om, Tante semua dapat, misalnya gini, reksadana saya dapat 15%, itu udah net. Ya. Kalau Om Nggak Tante, dipotong lagi. ya nggak potong pajak. Kalau Om Tante buka deposito dapat 6%, kan potong pajak 20% Oh, dari bunganya kan. dari bunganya. Jadi dapatnya 4,8. Hmm. Ya kan, bersihnya. Bersih. Kalau reksadana enggak, Anda dapat 15%, ya udah 15%. Dapat semua. Anda dapat 20%, 20%. Anda dapat 12%, 12%. Jadi reksadana sampai detik ini dia bukan merupakan objek pajak. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini saya mau coba sedikit simulasi ya. Ini Oke. biar semangat kan dari tadi kan Iya. melihat ngomong tentang teori-teori, sekarang kita lihat ya. Iya. Apabila Om Tante naruh uang, nabung rutin di bank, ya 500.000 per bulan aja, ya. Dalam 5 tahun uang itu berpotensi jadi 31 juta. 31 juta. 31,5 juta ya, kalau bisa dilihat di slide. Dalam 10 tahun 66 juta, 15 tahun 105, 20 tahun 147. Dalam 25 tahun uang itu berkembang menjadi 195 juta. 195. Lama ya nunggunya, Lama 25 tahun ya. Iya. Itu 500.000 per bulan ke tabungan dengan bunga berapa sih? 1%, 1,5 ya, maksimal 2%. Ya kan? Oke. Itu tabungan, lanjut. Nah, yang kedua adalah deposito. Ya. Meskipun di sini ada bintangnya, deposito nggak bisa dicicil tiap bulan, tapi nggak apa-apa, biar skenario nya mirip, kita bikin cicilan ya. Kalau tadi 31 juta 5 tahun, sekarang jadi 34 juta. Ya. Tapi kita lihat semakin panjang, kalau tadi 190 jutaan, sekarang 25 tahunnya jadi 322 juta. Ya, 150% hampir double lah ya, Ya, sedikit hampir kurang ya. Jadi deposito ini bunganya sekitar 5%-an bersih ya, net Ya. setelah potong Setelah pajak. Berarti grossnya sekitar 6,5 sampai 7. Nah, Oke. untuk 6,5 sampai 7% untuk dapat bunga segitu, Om Tante harus naruh uang 1 miliar tuh. Jadi nggak bisa tuh Nggak bisa 500.000 dicicil ya. ya. Nggak bisa dicicil ya. Oke, langsung. lanjut. Oke. Ini ada produk namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Ini sangat laku saat ini karena kita bisa beli dengan harga 1 jutaan. Ya, ORI juga nggak bisa dicicil per 500.000 ya, tapi nggak apa-apa, ini untuk simulasi aja. Dengan bunga yang 8%-an, berarti 2-3% di atas deposito, Ya. ya, Om Tante bisa dapat dalam waktu 25 tahun ya, 564 juta. Ya, hampir double lagi ya. Double lagi dari yang awal bank tadi ya. Betul. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita ini masuk ke nih. reksadana, ya. Asik. Reksadana kan macam-macam. Ya. Ya, ada yang reksadana pasar uang, ada yang obligasi, ada yang campur, ada yang saham. Saya ambil yang paling tinggi dulu ya, karena tadi Oke. saya kan kasih unjuk yang saham tadi, gerakan saham tadi ya. Nah, Teman-teman nanti bisa apa namanya, bertanya lebih lanjut gitu kan di sisi Q&A, tapi biar kita juga apa namanya, ingin memperkenalkan nih, biar teman-teman pelapak Om dan Tante ini bisa langsung nih gimana sih cara investasi reksadana biar langsung praktek gitu kan ya. Nah, kita akan jelasin mengenai Bukareksa gitu. Karena ini juga baru di launching ini Mas bulan Januari, tapi udah yang rame ya. gabung udah belasan ribu, bahkan udah menyentuh hampir 20.000 gitu. Jadi teman-teman mungkin yang belum gabung gitu ya, harapan ini bisa jadi edukasi dan bisa memberanikan diri untuk invest di Bukareksa. Ya. Ya sebenarnya Bukalapak ini sebenarnya kenapa sih membuat atau melakukan sebuah terobosan fitur baru Bukareksa, karena kelihat kondisi Indonesia saat ini nih. Pemerintah itu punya target nih Mas, Ya. 5 juta investor, padahal tahun ini masih sekitar 400 ribu investor, sangat jauh. Dimana tantangannya itu adalah kenapa investor itu masih
masih kecil gitu ya, karena literasi finansial yang rendah gitu kan, kita masih belum mengerti tentang apa itu saham, apa itu reksadana, kemudian investasinya tinggi, tadi minimal baru 100.000, prosesnya juga rumit ya, mulai bank harus ngisi form dan segala macam, dan akses instrumen investasi tidak bisa diakses ke semua daerah gitu, ke daerah-daerah terpencil masih jarang. Nah, bagaimana caranya Bukalapak bisa membantu teman-teman om tante ini bisa ikut investasi di reksadana karena tadi sangat menjanjikan ya. Nah, dari jumlah pengguna internet yang tinggi di saat ini, pengguna Bukalapak sudah lebih dari 11 juta. Kemudian om dan tante pasti semua menggunakan Buka Dompet ya, karena itu jadi istilahnya dompet virtual yang jadi ya uang masuk om tante buat bertransaksi gitu kan. Nah, kemudian Bukalapak juga punya sistem teknologi yang bagus dan konten kreatif seperti webinar ini, kemudian nanti juga dipasarkan dan sebagainya. Nah, daripada dicairkan ke rekening pribadi gitu kan, om tante dapat uang transaksi nih misalnya dari penjualan usaha om tante, ya lebih baik diinvestasikan ke Bukareksa dulu. Mengingat tadi investasinya sangat menjanjikan dan bisa jadi nih jadi return positif buat om tante gitu. Dapat penghasilan lagi di luar hasil usaha teman-teman. Nah, Bukareksa ini bisa diakses di www.bukalapak.com/bukareksa, dan di Bukareksa ini seperti tadi yang Mas Aidil Akbar udah jelaskan, diawasi oleh OJK. Dan tadi kalau Mas Aidil bilang startnya 100.000, kita lebih berani lagi nih Mas, kita bisa start 10.000 mulai investasi. Jadi teman-teman udah sangat gampang sekali untuk investasi di Bukareksa. Prosesnya mudah dan sederhana karena via online semuanya, dan pertama Indonesia e-commerce yang meluncurkan fitur yang menjadi terobosan untuk menjual reksadana. Ini ya 10.000 uang parkir ya. Bahkan tadi polisi cepek tadi udah agak mirip gitu ya. Ini bisa jadi investasi di Bukareksa. Jadi ada 5 alasan setidaknya teman-teman bisa atau ya investasi di Bukareksa. Imbal hasilnya menarik dan liquid, langsung dicairkan ke rekening pribadi om tante, dan tadi hasilnya jauh lebih tinggi ya dengan deposito. Dana minimum 10.000 belum pernah ada di produk reksadana manapun. Kemudian minim resiko, karena reksadana sekarang Mas satu produk dan baru kita luncur yang pasar uang yang paling minim resikonya. Jadi selain terdiversifikasi, manajer investasi pasar uang lebih kecil lagi resikonya gitu ya dibanding reksadana yang lain. Dan tidak ada biaya transaksi. Jadi misalnya om tante ini ingin membeli kan produk reksadananya dan menjual juga, itu tidak dikenakan biaya sama sekali. Kemudian kemudahan transaksi bisa dilakukan kapanpun, bahkan malam-malam habis webinar mau daftar bisa langsung diakses di Bukareksa, dan nanti akan kita lakukan proses verifikasi di belakang. Nah, proses Bukareksa nanti kita juga akan demo gitu kan, bagaimana cara menggunakan Bukareksa. Nah, Bukareksa ini ada di halaman Buka Dompet dan MyLapak. Kemudian nanti di landing page bisa klik daftar sekarang, kemudian mengisikan form. Ada 2 hal yang dibutuhkan. Yang pertama, scan KTP dan tanda tangan digital. Kemudian nanti upper di belakang akan melakukan verifikasi apakah formulir om tante ini memenuhi syarat sebagai investor. Dan dana investasi yang nanti om tante transfer akan dikelola secara profesional oleh manajer investasi. Jadi bukan Bukalapak nih uangnya yang kelola gitu kan. Ada manajer investasi di belakang yang mengelola dana reksadana. Kan kemudian dananya disimpan di bank kastedian. Nah, dari Bukareksa juga investor bisa lihat nih portofolio seperti apa. Ini saya screenshot 3 bulan terakhir, performanya naik terus. Kalau pasar uang cenderung kalau jangka pendek naik terus. Kemudian bisa juga menjual unit reksadana dan hasil penjualan langsung ditransfer ke rekening pribadi om dan tante. Nah, sekarang kita akan demo di websitenya Bukalapak. Bukareksa ini bisa diakses dan bisa bermanfaat. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, Bukareksa bisa diakses di MyLapak dan Buka Dompet. Coba kita klik. Oh, ini ketahuan nih portofolio saya udah berapa nih. Waduh, ada 1,4 miliar. Jadi returnnya per saya invest sudah 0,87, jadi positif ya. Dan kita lihat dari produknya. Satu, kita bekerja sama dengan manajer investasi Siambi Principal dan mengeluarkan produk reksadana pasar uang. Kita lihat 3 bulan ya. 3 bulan trennya naik terus, jadi harapannya biar om tante ini bisa langsung bersemangat nih ikut investasi reksadana karena returnnya positif. Kemudian kita coba beli ya, kita tekan aja tombol beli. Kemudian bisa teman-teman baca prospektus. Nah, prospektusnya apa Mas? Kalau Mas Aidil bisa jelaskan. Jadi gini, setiap reksadana itu harus punya kontrak waktu pas mereka buat dulu. Nah, kontraknya itu harus bisa dibaca karena itu isinya hak dan kewajiban, bagaimana cara manajer investasi mengelola dana dan sebagainya. Nah, kontrak ini
dibuat dalam bentuk buku yang disebut dengan prospektus. Jadi Prospektus. hati-hati karena banyak sekali pernah kita ingat kasus Bank Senturi dan sebagainya itu ada reksadana bodong ya. Oh, oke. Nah, salah satu untuk ngecek reksadana ini bodong apa tidak adalah dengan mencek prospektusnya. baca prospektusnya Kalau dia ya. tidak punya prospektus berarti dia bodong. Berarti borong. Oh, ini ada Gitu. prospektus berarti bisa diverifikasi ya. Ya. Jadi setelah membaca prospektus dan keterangan ringkas yang ada di atas, di checklist saja klausulnya. Kemudian di ketahuan nih saldo buka dompet om dan tante, dan sesuai dengan saldo buka dompet langsung ditulis aja nih amount unit reksadana yang ingin dibeli. Misalnya saya 200 berapa tuh? 20, saya coba 200.000 ya. Misalnya 200.000. Oke, kemudian total 200, dan harus ada password Bukalapak nih, dan ini juga yang akan menjaga biar teman-teman nih kalau mungkin akunnya di hack atau bagaimana nih bisa di di Protect handle ya. ya, protect dari awal. Kita masukkan passwordnya dulu. Oke, kemudian klik lanjut. Baca disclaimer-nya bahwa memang keuntungan ini tidak dijanjikan tapi sesuai tren, returnnya positif ya. Ya. Cek klausulnya saya telah membaca, kemudian beli. Not now. Langsung deh, langsung. Pembelian Anda setelah diproses dan nanti akan terjadi verifikasi oleh Upper dan Bank Kasedian. Dan akan muncul di unit reksadana teman-teman. Nah, ini karena saya sudah terdaftar sebagai investor, makanya tidak ada landing page halaman buka reksa yang awalnya gitu, sesuai dengan yang tanpa login gitu. Nanti untuk isi formulir ya, ya, formulir awal ya, karena saya udah terdaftar sebagai investor. Nanti kalau teman-teman sudah klik daftar sekarang di landing page-nya buka reksa, nanti akan muncul form registrasi yang akan butuhkan ya. Sangat simpel, bahkan lebih simpel dari yang ada di bank, karena kita sudah memverifikasi apa aja sih yang sebenarnya perlu dan nggak perlu gitu. Jadi yang ditampilkan di form registrasi hanya yang perlu. Jadi cukup sekian demonya, dan sekarang bisa kita lanjutkan ke slide tanya jawab nih, Q&A buat teman-teman ya. Oke, wah rame ya, udah rame tadi kita udah slide presentasi, sekarang udah banyak yang nanya. Ya, pertanyaan pertama nih. Ini langsung dijawab pertanyaan satu-satu. Ya, satu-satu ya, langsung kita sebutkan pertanyaan terus kita jawab. Dari Silakan, Mas Om Fajar, prosedur pendaftarannya gimana ya? Terus sistem belinya terserah kita atau ada waktunya? Kalau prosedur pendaftaran cukup isi form registrasinya, kemudian setelah ada waktu sekitar 1 kali 24 jam untuk proses verifikasi oleh Upper. Nah, setelah di approve sebagai investor, baru Om dan Tante bisa berinvestasi di Bukareksa. Kemudian sistem belinya. Nah, kalau sistem belinya gini, jadi gini. Ini seperti rekening tabungan kita. Jadi Om Fajar bisa beli kapan saja, atau dan bisa tarik kapan aja, jual kapan saja. Tapi saran saya sih sebagai konsultan keuangan ya, mendingan belinya rutin, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali deh, misalnya gitu ya, atau setiap kali habis dapat duit, atau kalau nggak setiap kali habis gajian, kalau masih gajian ya, atau setiap kali habis bayar gaji gitu ya. Nah, setiap kali dapat uang masukin aja ke situ. Berikutnya ya. Oh, dan teman-teman nih yang belum bertanya bisa tulis ya di kolom chat. Jadi biar makin ramai. Tapi memang udah cukup banyak sih yang bertanya, jadi kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dari Mas Haris, tips dan triknya dong Om, saya awam banget. Oh, tips dan trik invest di reksadana gimana nih Mas kira-kira? Tips dan triknya yang paling penting sih gini, dicoba dulu ya, karena ini kan yang pertama kali dijual di Bukareksa adalah yang paling kecil resikonya ya, pasar uang. Dicobakan dulu, karena kalau pasar uang itu rata-rata hampir mungkin 80-90% rata-rata naik terus gitu ya. Jadi nanti kalau udah mulai ngerasakan, udah tahu, baru nanti kita masuk ke produk-produk yang lain yang lebih beresiko gitu ya. Berarti dicoba saja dulu ya. Kemudian nih ada dari Mas Grando. Tadi ada yang tanya, apakah sekarang reksadana dihitung sebagai investasi kena pajak karena ada di Insian Pelapor Pajak SPT? Mohon infonya. Ya, oke. Pertanyaan sangat bagus. Jadi gini, dia di SPT di halaman kedua ada yang namanya aset ya atau investasi yang tidak kena pajak. Nah, reksadana masuk ke kolom situ. Ya. Jadi tidak kena pajak ya? Tapi dilaporkan tapi tidak kena pajak. Oke, terus siapa lagi tadi? Di bawahnya Dina tuh. Di bawahnya Dina itu ada Mas Heri Setiawan.
Terus bukti kalau kita udah beli reksadana apa? Oke. Jadi nanti bank kastedian akan mengirimkan surat konfirmasi. Ya, SKT namanya. Ya, surat konfirmasi. Nah, nanti di situ dan kalau nggak salah Bukalapak juga bisa ngecek ya. Jadi kalau SKT di Bukareksa itu sangat spesial karena dikirim by email dan langsung ada masuk di portofolio di Bukareksanya. Jadi bisa di-download, bisa dibaca bahwa teman-teman om dan tante berhasil membeli reksadana gitu. Ada buktinya. Dan SKT dikirim maksimal 7 hari kerja. Kemudian dari Doni, boleh dijelaskan lagi nggak potensi kenaikan reksadana saham? Oke, ini pertanyaan sangat bagus karena reksadana saham berarti kan dia investnya ke saham ya, bursa-bursa saham-saham yang ada atau perusahaan-perusahaan yang ada di bursa efek di Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat selama ini rata-rata itu kenaikannya cukup baik, gitu ya. Kalau Om Doni invest minimum di atas 5 tahun deh, gitu ya. Kalau untuk saham nih, mungkin bisa mengharapkan rata-rata di atas 12, di atas 15% deh, ya. Kalau kita sih ngitungnya rata-rata antara 18 sampai 20%, tapi 15% itu udah paling minim kalau. Tapi kalau dengan catatan investasi minimum 5 tahun. Nah, kalau misalnya tujuannya nggak sampai 5 tahun, mungkin setahun, 2 tahun bisa mulai dari yang tadi, yang pasar uang dulu. Ya, yang jangka pendek dulu. Iya, betul. Ya. Pertanyaan dari Mas Heri Setiawan nih. Oh, udah tadi ya. Mas Mbak Dina, Tante Dina. Bank Kastedian itu maksudnya apa ya? Jadi gini Tante, Bank Kastedian itu adalah partner dari pengelola dana. Emang OJK mensyaratkan harus seperti itu. Tujuannya supaya apa? Kalau misalnya Tante Dina transfer ke saya manajer investasi ini, transfer ke saya. Terus saya kelola uangnya. Bawa kabur. Dari mana Tante Dina tahu saya kelola uangnya? Bisa dibawa kabur kan? Bisa dibawa lari dan sebagainya. Tapi kalau Tante Dina taruh uangnya ke kastedian, kastedian itu juga bank, sebenarnya bank umum yang ada, tapi dia punya divisi khusus kastedian. Dia nggak akan macam-macam karena dia diawasi juga selain oleh OJK, diawasi juga oleh Bank Indonesia. Jadi ini sistem safety-nya supaya nasabah tahu uangnya aman gitu ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Tante Andi, Mas Andi ya? Om Andi. Om Andi. Belum punya NPWP, bisa daftar Bukareksa nggak? Wah, bisa banget, karena memang di formnya itu tidak dicantumkan NPWP. Jadi, karena tadi juga reksadana bukan objek pajak, jadi semua orang, bahkan yang belum punya NPWP juga bisa mendaftar menjadi investor di Bukareksa. Berikutnya less hoping. Oke. Kalau reksadana ada pembagian dividen nggak? Nah, di reksadananya nggak ada, tapi dividen yang didapat dari saham itu akan dimasukkan ke dalam reksadananya. Nah, kemudian akan diperhitungkan. Nanti yang Om Tante harus perhatikan itu ada namanya NAB, nilai aktiva bersih. NAB itu adalah harga dari per unit reksadana. Kalau kita beli saham kan ada harga saham per lembar. Nah, kalau beli reksadana dapatnya unit. Satu unit itu NAB-nya berapa? Jadi nanti dividen dari saham tersebut atau dividen dari dari saham biasanya dimasukkan ke dalam unit reksadananya sehingga nanti kalau harganya naik, NAB-nya meningkat. Betul. Ya. Pertanyaan dari Om Adia, bagaimana dengan dividen dan capital gain dalam Bukareksa? Barusan dijawab. Jadi semua dividen dan capital gain akan masuk di perhitungan dalam reksadana dan akan dilihat dari kenaikan atau penurunan dari NAB tadi. Benar. Ya. Jadi NAB meningkat itu memang karena dari reaksi peningkatan dividen yang sudah dikelola. Kenaikan harga atau penurunan harga sahamnya dan tambahan dividen plus tadi capital gain tadi ya. Seberapa besar pengaruh tingkat inflasi maupun tingkat suku bunga bank terhadap nilai investasi reksadana? Oh, pasti berpengaruh. Karena kita bicara investasi di pasar modal, di mana dia juga berpengaruh terhadap suku bunga kenaikan atau turunan di suku bunga Bank Indonesia, gitu ya. Hanya saja nanti tergantung dari kita investasi di mana. Apakah reksadana saham, apakah reksadana obligasi dan sebagainya. Kalau suku bunga itu ngaruhnya nanti ke reksadana obligasi, reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau ke saham tidak dalam jangka panjang tidak terlalu signifikan pengaruhnya, ya. Oke. Ini yang paling awal nih. Ke bawah paling awal. Paling atas. Nah. Ini dari Om Andre. Oke Gan, dikasih tambahan jenis produknya. Oh, pas banget karena kita di akhir Maret kita akan launch produk syariah karena teman-teman pelapak, Om Tante kita banyak masukan banget ingin produk yang syariah nih. Kita akhir Maret akan launch produk baru dan tetap pasar uang juga agar meminimal resiko. Om Tante bisa investasi dulu di Bukareksa. Bagus feedbacknya. Kemudian selanjutnya dari Muhammad Yoga. Pada saat melakukan pengisian formulir, kita wajib memilih kategori sesuai dengan tingkat resiko. Apakah kategori tersebut bisa diubah sewaktu-waktu? Contoh ingin merubah kategori mempunyai resiko lebih tinggi sama dengan jangka waktu panjang. Ini isi formulir. Kalau isi formulir di Bukareksa, kita bikin defaultnya masih
yang resikonya minim karena sesuai dengan reksadana yang kita tawarkan Mas. Kan reksadana pasar uang minim resiko, jadi profil resikonya kita set dengan jangka pendek gitu. Bank custody-nya Saham Biniaga ya. Apa mau coba di Vivi ya? Yang mana? Vivi. Oh, oke. Kak, lebih baik berinvestasi kecil-kecil tapi sering atau langsung dalam jumlah besar untuk reksadana agar bisa mendapatkan return maksimal. Ini ada lamsam dan average dollar dollar cost averaging. Jadi gini, tergantung ya Tante Vivi. Kalau misalnya masuk ke yang saham, kalau kondisi sahamnya lagi tinggi, lebih baik masuknya kecil-kecil, pelan-pelan. Tapi kalau misalnya lagi turun sahamnya, masuk sekaligus. Tapi karena sekarang yang baru tawarkan di Buka Reksa adalah yang pasar uang. Nah, kalau pasar uang sih mungkin lebih baik masuk sekaligus ya, karena dia resiko gonjang-ganjingnya naik turunnya tidak sebesar kalau kita masuk ke yang saham, gitu ya. Oke, lanjut di siapa nih tadi? Belum banyak yang belum. Ya, Mas Om Hadi, apakah reksadana bisa dipakai untuk spekulasi seperti saham? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi gini, memang ada beberapa dalam waktu setahun 2 tahun terakhir ini ada beberapa yang jagoan reksadana. Ya, kebetulan rata-rata murid-murid saya juga sih sekolah di tempat saya. Mereka mencoba melakukan namanya trading reksadana. Secara teori bisa dilakukan sebenarnya, tapi kalau kita lihat skema reksadana agak sulit untuk bisa memperhitungkan berapa sih angka pastinya kita beli NAB, karena nilai aktiva bersih atau harga per unit reksadana itu baru ketahuan nanti malam, gitu ya. Jadi kalau dispekulasi mungkin tidak akan seperti saham yang tektok gitu ya. Jadi reksadana cenderung lebih stabil. Kalau mau yang spekulasi ada lagi nih reksadana yang lebih canggih namanya ETF, tapi mungkin nggak ada di sini ya, kita belum jualan di sini. Jadi kita masih yang pakai konvensional dulu ya. Kita lanjutkan dengan resiko nih. Resiko kira-kira apa ya Mas nantinya dari Om Riko? Oke, kalau yang untuk reksadana pasar uang resikonya minim karena kita hampir sama seperti nabung dan deposito lah. Ya. Tapi ini returnnya lebih tinggi returnnya sedikit lebih tinggi daripada tabungan daripada deposito dengan minimum investasi yang nggak terlalu besar gitu ya. Oke, ini dari pertanyaan Om Rizky. Cara cek akun Bukalapak kita udah terdaftar reksadana atau belum, gimana ya? Kok saya daftar gagal terus? Ini berarti pertama ada masalah koneksi, kemudian yang kedua ada beberapa field data yang Om Rizky ini masih belum bisa verified. Ada beberapa sih yang data yang masuk setelah kita konfirmasi ke Apar, misalnya KTP-nya tidak sesuai dengan nama, karena banyak juga kan teman-teman Om Tante nih yang bikin namanya itu nama pelapak gitu kan. Nah, pastikan namanya pribadi dan namanya sesuai dengan yang ada di buku tabungan. Kemudian ada beberapa data-data lain yang pastikan koneksinya bagus, kemudian link SMS-nya juga dapat ke nomor handphone Om dan Tante, kemudian nanti disubmit ya. Insya Allah semua bisa berhasil karena sudah bergabung belasan ribu investor di Buka Reksa. Selanjutnya dengan Om Tio ya, Mas, kalau di dompet kita belum ada saldonya, gimana kita bisa berinvestasi? Kalau bisa caranya gimana? Kalau masih belum ada saldonya berarti top up dulu saldo buka dompetnya. Karena metode pembayaran Buka Reksa baru satu, hanya buka dompet, karena sangat instan dan memudahkan teman-teman Om Tante semua untuk langsung berinvestasi di Buka Reksa. Oke, selanjutnya dari Om Riki. Untuk reksadana apa bisa dialihkan ke ahli waris andai kata investor meninggal? Wah, gimana ini Mas? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara waris, ahli waris kan lari ke hukum ya. Nah, kalau hukum waris kan di Indonesia ada 3, hukum adat, hukum agama, buat yang muslim pakainya hukum agama Islam, kompilasi hukum Islam, buat yang non muslim pakainya hukum perdata. Jadi kalau pertanyaannya apakah bisa dialihkan ke ahli waris, selama ahli warisnya sah, ada buktinya bahwa dia ahli waris, ada kartu keluarga dan lain sebagainya, itu semua produk keuangan termasuk reksadana bisa dialihkan. Bisa dialihkan semua ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Andri Adi. Dalam 1 bulan reksadana pasar uang bisa return berapa persen? Kira-kira return trennya berapa Mas? Rata-rata gini, kalau kita bikin ini kan investasi ya, Om Andri Adi ya. Kalau investasi itu kita nggak bisa menjanjikan bakal dapat sekian gitu ya. Jadi bisa menjamin ya. Menjamin. Jadi rata-rata biasanya antara 0,5, kalau yang pasar uang antara 0,5 sampai sekitar 1,5% di atas deposito. Tapi net to net ya. Jadi kalau misalnya Om Andri Adi dapat deposito netnya 5%, atau dapat gross sebelum potong pajak 6%, potong pajak 4,8, di sini dapatnya sekitar 5 sampai 5,5% atau sampai 6% per tahun. Ya.
untuk dengan nominal yang tadi hanya 10.000. Deposito kan nggak bisa buka 10.000 Iya, ya. Gitu. nggak bisa dicicil juga ya. Nggak bisa cicil juga. Oke, Ya. kita buka 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Dari Om Rangga, kapan waktu yang tepat nih tarik dana biar ada profit? Wah, Sama Yuris juga sama nih. Kapan Sama ya? kapan bisa cairkan? Sebenarnya kapan pun bisa kalau misalnya dirasakan uangnya udah bertambah terus kemudian mau ditarik gitu ya, pokoknya mau ditarik, sisakan sisanya aja, boleh. Boleh, Kita bisa jual. tarik kapan aja. Iya. ya apalagi kalau dibuka reksa Sabtu Minggu teman-teman bisa jual, tapi nanti masuknya Senin gitu Iya. kan. Di prosesnya hari Senin, hari bursa. Tapi setiap hari 24 jam teman-teman bisa mengakses buka reksa. Ya. Kemudian nih satu pertanyaan terakhir yang kita cari Mas, dari Om Agung. Oh, udah tadi ya? Udah tadi. Eh, Naik ke atas berarti. Oh, naik yang baru, yang yang baru. baru. Nah, ini nih yang agak Itu udah panjang tadi. nih. Formula tadi udah. Ini udah Vivi Oh, ini udah ya? naik lagi ke atas terakhir. Terus op. Ya, situ. Yang mana nih kita pilih? Apakah syariah menguntungkan? Oh, oke. Andre. Dari Om Andre, apakah yang Ya. syariah itu menguntungkan? Sebenarnya tidak ada yang tidak ada bisa membedakan ya antara yang syariah dan konvensional karena sama-sama. Ini hanya saja kalau yang syariah itu manajer investasinya mengolahnya ada akad-akad khusus Oke. dan dia tidak bisa masuk ke sembarangan perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya menjual minuman keras dia nggak Ya, bisa boleh ya. masuk, perusahaan-perusahaan yang masuk ke produk-produknya banyak mudaratnya. Jadi gini, di bursa Indonesia itu ada perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam daftar perusahaan syariah atau saham-saham syariah. Nah, itulah nanti yang diinvestasikan ke produk reksadana syariah. Oke. Gitu. Ya, baik. Satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan terakhir nih Ya. sebelum kita closing. Dari ini yang cukup panjang nih, dari Om Joni ya. Saya sudah beli reksadana awal Januari lalu. Proses pembeliannya saya rasa lambat. Saya beli hari Sabtu, hari Selasa baru masuk ke daftar portofolio. Bagaimana dengan penjualan? Karena terkadang kami butuh dana cepat. Berapa lama proses pencairan dananya? Nah, kalau khusus di buka reksa, pencairan dananya maksimal memang 7 hari kerja, karena ada mungkin temen Om Tante bisa mencairkan mungkin Sabtu Minggu gitu atau Jumat atau ada hari libur di 1 minggu itu, tapi kita udah komitmen dengan partner dengan bank kastedian untuk mentransfer uang Om Tante itu maksimal 1 hari kerja atau 1 hari bursa. Jadi mungkin ya bisa 2 atau 3 hari kalau ada kendala ya, tapi yang jelas tidak akan lebih lama daripada 7 hari kerja secara prosesnya. Saya tambahin dikit ya untuk Oke. Om Joni. Jadi gini Om, di reksadananya sendiri transaksi itu hanya dilakukan di hari kerja, Senin sampai Jumat. Iya. Ya, jadi kalau Om di sini melakukan transaksi di hari Sabtu karena buka lapaknya sendiri buka kapan aja 24 jam kan, sebenarnya transaksi yang hari Sabtu itu baru dilakukan di hari Senin. Iya. Makanya kalau uangnya masuk Selasa itu cepat sekali Om, Cepat karena sekali cuma ya. satu hari transaksinya, 1 hari. ya kan? Gitu. Apalagi yang di bank, wah itu lebih Iya. ribet lagi ya. Ya. Oke, kita cukupkan ya sesi Q&A pada malam hari ini. Nah, mungkin kita bisa resume dulu nih. Ya. Apa sih yang tadi kita bahas dari Mas Aidil dulu? Mungkin closing statement buat teman-teman Om dan Tante biar ya lebih semangat lagi, lebih yakin lagi untuk investasi reksadana terutama di buka reksa nih, Mas. Jadi gini, mungkin yang saya bisa katakan, saya invest reksadana itu dari tahun 1994 waktu saya dulu sempat di Amerika ya. Jadi ini bukan produk yang baru, mungkin Om Tante baru ngelihat sekarang gitu ya. Tapi saya sudah ngalami sendiri di diri saya bisa punya aset sedemikian banyak, saya sekarang punya properti cukup besar, cukup banyak, punya bisnis juga cukup banyak, itu dari hasil investasi di reksadana dengan nominal yang hanya sekecil, hanya 100.000 setiap bulan gitu ya. Itu satu. Kedua, reksadana ini bukan produk baru di Indonesia, mungkin baru ya, di Bukalapak apalagi lebih baru lagi. Tapi produk ini kalau di luar negeri, di negara asal di Amerika ini dari tahun 1900-an awal. Di Indonesia dari tahun 1995. Jadi ini produk yang sudah cukup teruji ya, bukan main-main, bukan abal-abal, bukan bohong-bohongan gitu ya. Terus ketiga, mungkin yang saya bisa tambahkan adalah ini evolusi yang sangat bagus, bahwa kalau zaman dahulu kala Om Tante kalau mau buka reksadana tuh harus datang dulu nih ke perusahaannya, isi formulir yang panjang, habis itu kemudian datang ke bank, transfer dari bank ke perusahaannya, kasih bukti transfernya, kasih macam-macam ya, dokumennya segala macam, ribet sekali. Tapi dengan adanya buka reksa ini, itu semua bisa dilakukan dalam hitungan detik dan hitungan menit gitu ya. Jadi ini saya rasa suatu terobosan. Saya jualan reksadana tahun 2000 loh, 2001 itu dulu masih manual jualannya masih ya. jualan ya. Kebayang kalau kayak sekarang, dan waktu itu saya berhasil menjual 1 triliun. Ya, jadi kalau kebayang kalau kayak sekarang jualannya ini harusnya sangat mudah sekali, dan ini suatu kesempatan Om Tante bisa berinvestasi hanya dengan depan layar komputer, dengan klik-klik, bahkan dengan mobile mungkin nanti bisa gitu ya. Langsung klik dalam
hitungan hari, hitungan jam gitu sudah bisa investasi ke reksadana. Jadi ini sangat bagus dan kesempatan yang harus diambil gitu karena sudah ada depan mata. Iya. Ya, jadi buat om tante semuanya, karena tadi kita sudah bareng-bareng belajar bersama Mas Aidil, jangan ragu lagi, harus yakin yang bisa pertama isi formnya, gabung menjadi investor di Bukareksa bagi om dan tante yang belum. Kemudian jangan ragu-ragu untuk menyisihkan saldo yang ada di Buka Dompet hasil penjualan om tante itu ke Bukareksa, karena tadi sudah kita lihat bagaimana investasi reksadana itu sangat menjanjikan dan bisa jadi ini jadi sumber penghasilan kedua gitu ya, dan untuk om tante selain juga berjualan di Bukalapak. Iya, betul. Oke, jadi harapannya om tante setelah tadi belajar itu bisa langsung praktek gitu ya, berinvestasi di Bukareksa. Oke, jadi pertanyaan yang belum dijawab, yang tadi belum sempat kita bahas gitu, itu bisa nanti dijawab melalui Telegram channel. Kemudian nanti akan ada lagi nih, kita memang sering Mas mengadakan webinar. Saksikan webinar selanjutnya hari Kamis besok tanggal 16 Maret 2017 dengan Om Teguh nih dari Pelapak juga ya, dengan tema laris jualan lewat foto produk. Nah, jadi Om dan Tante Pelapak jangan pernah ketinggalan webinar-webinar seru selanjutnya dari persembahan komunitas Bukalapak. Sekian dan terima kasih dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.